warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Fifty Holisa, Dira. Risma Meliana, Dira. Rara Amelia. Dira. Alhamdulillah ya, berangkat semua. Kali ini kita akan membahas mengenai sholat jamak dan sholat kosong. Sholat jamak sholat kosong. Ada yang tahu sholat jamak itu apa? Yang pertama ada pengertian. Jadi pengertian sholat jamak itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Apa Mbak? Menggabungkan dua sholat wajib. Nah, benar sekali. Menggabungkan dua wajib. Nah, kemudian menggabungkan sholat wajib. Contohnya mengerjakan sholat asar dan sholat zuhur dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian maghrib dan isya dikerjakan dalam satu waktu, tetapi sholat subuh tidak dapat dijamak dengan sholat apapun. Kemudahan menggabung sholat itu dinamakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan sholat di dalam keadaan tertentu. Jadi kalau tidak ada kendala apapun, kita tidak boleh menjamak sholat. Begitu ya. Baik Bu. Kemudian yang kedua ada macam-macam sholat jamak. Macam sholat jamak itu ada dua. Jamak takhir dan jamak takdim. Ada yang tahu sholat jamak takdim itu apa? Nah, sholat jamak takdim itu menggabungkan dua sholat wajib dalam waktu yang awal. Contohnya menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian menggabungkan dua sholat wajib di waktu yang akhir. Seperti contoh menggabungkan sholat zuhur dan asar dan dikerjakan di waktu sholat asar. Yang ketiga ada syarat sholat jamak. Nah, syaratnya itu apa saja? Syaratnya itu ada musafir. Jadi orang yang sedang
tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Jadi kalau kita melakukan sholat jamak tidak boleh ikut makmum dengan orang mukim atau orang yang bertempat tinggal di daerah kita bepergian. Selanjutnya, tata cara sholat jamak. Yang pertama, membaca niat. Kita misalkan sholat duhur dengan sholat asar, menjamak sholat duhur dengan sholat asar menggunakan jamak takdim. Bisa dibaca anak-anak niat jamak takdim menjamak sholat duhur dan asar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Nah, terima kasih. Kemudian setelah niat seperti biasa, kita takbiratul ihram. Kemudian niat yang takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Jadi kalau sholat jamak itu menggabungkan 2 sholat, sholatnya sama, masih 4 rakaat seperti biasa. Setelah kita melakukan sholat duhur 4 rakaat, kemudian kita salam dan berdiri lagi, berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asar 4 rakaat. Tolong dibaca ya anak-anak niatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Nah, terima kasih. Setelah membaca niat yang kedua, kita sama seperti yang tadi, takbiratul ihram, kemudian sholat 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Setelah itu salam. Jadi sholat jamak itu pada umumnya menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Tapi sholatnya masih 4 rakaat. Setelah kita mengetahui sholat jamak, kita selanjutnya akan membahas mengenai sholat qashar. Sholat qashar itu menurut bahasa artinya meringkas. Sedangkan menurut istilah yaitu sholat qashar adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti contoh, kita melakukan sholat duhur dan asar, berarti kita menggabungkan sholat duhur dan asar, tetapi melakukannya sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Yang selanjutnya kita membahas mengenai syarat sah sholat qashar. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai syaratnya untuk melakukan sholat jamak qashar, yaitu orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat. Jadi kalau kita bepergian bukan karena maksiat, kita boleh mengqashar sholat. Kemudian yang kedua, berniat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Syarat yang ketiga yaitu jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki. Kalau perjalanan kaki sekurang-kurangnya 2 hari. Kalau berkendara seperti sholat jamak tadi sekurang-kurangnya 80 km. Yang ketiga ada praktek sholat jamak qashar. Nah, kita melakukan sholat jamak
niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian kita melakukan sholat. Nah, sholatnya itu diringkas menjadi 2 rakaat. Setelah itu kita salam dan berdiri lagi untuk membaca niat sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Dan tata caranya masih sama, niat takbiratul ihram, kemudian melakukan sholat diringkas menjadi 2 rakaat dan salam. Yang terakhir ada hikmah sholat jamak dan qashar. Hikmah sholat jamak dan qashar yaitu sholat jamak dan qashar merupakan sholat rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ketika sedang bepergian, sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. Jadi hikmah ini jadi sholat jamak dan qashar ini dilakukan ketika kita bepergian. Nah, sholat untuk parikas sholat ini dinamakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua yaitu melaksanakan sholat secara jamak dan qashar mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperberat terhadap hambanya, karena sekalipun sholatnya dikumpulkan dan diringkas tetap tidak mengurangi pahala. Kalau kita bepergian melakukan sholat jamak itu tidak mengurangi pahala. Yang ketiga, disyariatkan sholat jamak dan qashar supaya manusia tidak berarti meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mengerjakan buku paket halaman 100 langsung dikumpulkan ke depan ya. Ya, Bu. Sama isainya enggak, Bu? Tidak usah, nanti isai buat penugas, buat PR di rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya baik. Jadi saya kembalikan lagi nanti di rumah melanjutkan tugas yang berikutnya. Ya, Bu.